Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saat ini saya berada di Hotel Silika. Pada saat ini ada pertemuan antar juri untuk event Arema Cup kedua. Tidak usah lama-lama, langsung aja kita saksikan. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita bacakan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat kesehatan bagi kita semua. Amin. Hingga kita bisa menghadiri ketemu di acara event Arema ini. Ini dari saya, bukan itu aja. Saya lanjut dulu. Mas Pras aja dulu. Enggak, sampai aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuaca bagus, sehat, dan kita bisa kumpul semua. Saya cerita dulu Pak sebelum masuk ke materi. Kemarin itu saya kedatangan tamu. Kebetulan si Bang Sepri ini kakak tingkat saya sama ketuanya. Perjalanannya dia waktu saya siapkan untuk malam pertemuan dan alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Yang kedua, acara Arema ini sangat dahsyat kalau saya lihat, karena saya pengikut Picomania. Kenapa saya bilang sangat dahsyat? Karena orang sampai hari ini bertanya-tanya, siapa sih jurinya? Siapa sih yang nanti yang bertugas? Dan alhamdulillah sampai hari ini kita kan belum tahu siapa yang bertugas. Ternyata kan ada terobosan-terobosan dari Tenggaro. Saya juga belum tahu loh ya. Saya juga nggak main besok nih, jangan sampai pikiran, karena saya juga punya acara sendiri. Jadi hal-hal yang seperti itu, tetapi mohon maaf aja saya itu ini dijadikan tolak ukur saya. Karena kenapa? Saya mau bikin event besar. Sebelumnya saya juga telepon sama si Abdani kemarin, kebetulan sama ketua ini. Setelah ini mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, saya mau bikin event besar. Nanti kita mainnya di dalam mall. Di dalam mall yang bekas Hypermart, kita main di situ. Nah, karena kenapa? Mungkin tantangannya bagi ketua ini, saya bilang. Jadi yang bertugas, benar-benar yang bertugasnya dalam artian ya mohon maaf, saya kan nggak tahu acaranya ini. Tetapi saya juga pernah sering bikin lomba. Sampai hari ini yang bikin lomba itu pasti kekhawatiran kalau ada konflik. Gimana Madi? Nah, konflik-konflik yang seperti itulah yang kita hindari. Karena kita kedatangan tamu dari Sangatta, dari mana-mana, ujung tombak, apalagi Mas Pras yang keliling-keliling, gimana caranya kondisikan acara ini supaya gimana caranya. Burungnya dijuarakan ya dijuarain. Nah, itu karena kenapa? Burung bagus sama burung daya sama panganannya. Kan kayak gitu. Nah, yang itulah yang saya kemarin. Nah, kemarin juga dulu saya juga kemarin tapi belum pernah pakai IO-nya beliau. Karena kemarin kenal RI ya sudah oke, ya sudah. Karena semua ini kawan. Saya juga bilang kemarin sama Bang Sepri, semua ini kita teman, jangan sampai tali silaturahmi gara-gara perburungan ini pecah. Karena kenapa? Mohon maaf aja. Beliau ini dipanggil dari jauh-jauh dari Tenggaro. Karena kenapa? Supaya pemain Tenggaro tuh hadir. Dari Balikpapan dipanggil supaya pemain Balikpapan hadir. Dari mana-mana kan karena supaya hadir, ada perwakilan-perwakilan. Tetapi seprofesional mungkin. Begitu nanti dikonfirmasi besok malam ketemu. Sebelum main kita dimitingkan. Jadi kan nyampaikannya juga enak gitu loh. Yang pertama kita juga handphone dikumpulkan. Sebelum lomba dikumpulkan. Jadi ketua ini juga lebih tenang. Mas Pras juga lebih tenang. Besok-besok Mas Pras jadi IO, ya kan? Mas Adi punya gantangan, nah nyewa booking, ya kan? Nggak tahu ke depannya kita seperti apa. Nah, tapi harapan saya seperti itu. Mungkin itu aja masukan dari saya, karena niatnya saya itu lama nggak ketemu Kicomania, itu aja. Oke, mungkin ada tambah-tambahan dari Mas Pras yang saya pikir mungkin nanti insya Allah saya ke sana. Yang penting seprofesional mungkin. Apalagi mohon maaf dari Kediri tunjukin. Kasih lihat orang daerah ini seperti apa. Dan sebaliknya kalau ini profesional, Kediri akan cerita, wah Arema top. Gitu loh. Karena kenapa? Semua itu di media semua. Semua itu ditayangin semua. Bahkan yang jeleknya sekarang, media sudah di depan, burung belum naik sudah dimediain. Nah, itu yang antisipasi yang seperti itu. Kalau kita enak aja tidur. Ketua ini belum tidur ini sampai besok ini. Saya punya keyakinan ini. Kalau juri enak aja tidur pagi dikasih sarapan. Ketua sudah kenyang.
Saya ketua. Kan gitu. Ya mungkin kita sama-sama evaluasi apa sih kelemahan-kelemahan kalau di Kaltim ini. Dan ini acara ini bukan artinya Mas Adi bukan acara untuk tandingan, tapi kita mari-mari sama-sama berbenah lah. Karena sudah sama-sama mendewasakan, karena kita butuh yang regenerasi kita itu yang lebih akurat, lebih enak. Karena kita pasti naik umur. Yang bawah ini jangan sampai tadinya gantang, tidak ada penjurian lainnya. Nah dari sekarang ini kita kasih contoh mereka-mereka ini yang masih pemula-pemula. Karena kenapa? Jangan sampai juga perburungan juga mati. Karena kenapa? Banyak nasi piring orang yang terlibat di situ, termasuk kios-kios burung, apa segala macam gitu loh. Tapi maksud saya, tunjukkan yang tua ini ke regenerasi yang secara profesional mungkin. Mungkin itu aja ya Pak ya, Pak Sepri ya. Kalau saya ini mengundang cuma saya suruh makan aja Pak. Daripada ketemu di lain, kebetulan Bang Sepri sini, makan aja saya bilang. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinasi antar juri, apa yang didapat dari masing-masing juri, suara terbanyak dari juri yang kita pakai. Nah yang diomongkan di malam ini kan besok diterapkan di sana. Jadi penari seperti pakai drama lagi ya? Iya. Sekarang Sebetulnya ya, pemain sebetulnya dari awal itu sudah salah persepsi Mas, bahwa penentu, bahwa yang berkuasa di lapangan itu korlap itu salah besar. Itu sudah salah besar. Jadi kalau tanya korlap yang menjawab itu salah. Sebetulnya korlap didampingi perwakilan juri yang bertanggung jawab. Karena penilaian itu mutlak di tangan juri, bukan di tangan korlap. Korlap itu hanya membidik burung-burung yang dianggap istimewa. Nggak bisa korlap membidik satu persatu burung, nggak bisa. Paling-paling kalau diambil 10, korlap itu punya bidikan tuh 7 atau 10 pas, tapi juri bisa 15 kalau burung full. Tapi juri kan mengamati burung itu satu persatu. Kalau korlap enggak, mana yang mewah layak untuk nominasi ditandai. Jadi pemain saya lihat itu kan, kalau saya komen di sosmed itu paling anti Mas, terus terang. Sebetulnya pemain itu membuat apa ya, kayak opini sendiri gitu loh, bahwa yang bertanggung jawab itu korlap. Enggak, korlap itu nggak punya tanggung jawab di penentuan. Tetap penentuan itu hasil koordinasi ke-6 juri. Suara terbanyak misalnya 43. Ini di catatan korlap memang masuk, ya kan? Catatan korlap itu pasti keistimewaannya 43 itu ini, keistimewaannya 30 ini, sudah tahu sudah. Oke, 43 dinaikkan A misalnya ya, dikembalikan ke juri. Suara terbanyak 43 masuk enggak? Kalau enggak masuk ya nggak usah dipakai 43. Pilihan juri misalnya ke 30, 5 orang milih 30, 1 orang, ya akhirnya yang 1 orang mau enggak mau harus legowo, namanya tim ya. Atau yang 2 orang harus legowo. Kita kerja tim bukan perorangan. Jadi pemain itu menciptakan sendiri. Nah, korlap yang bertanggung jawab, bukan. Korlap nggak punya hak untuk itu. Udah, kembali ke penentuan korlap. Nah, penentuan korlap terus terang kalau saya Mas ya, bukan takut, bukan apa. Saya lebih baik jadi juri. Walaupun dituakan, diapakan, saya lebih baik jadi juri. Jadi kalau saya suruh jadi pendamping korlap, oke, saya sanggup. Siapapun yang jadi korlap, seandainya ada komplain, saya dampingi, saya sanggup. Karena saya bisa melihat burung satu persatu. Mau saya sih korlap satu dari Samarinda sampai ke luar kota. Jadi Samarinda aku pilih Mas Wawan. Bisa. Waktu Arema Cup 1 kan Mas Wawan kan korlap juga sama Mas Didi. Ya. Apapun nanti ada protes, juri kumpul dampingin korlap. Ya, Bagus itu. paling tidak 2 atau 3 orang. 2 orang cukup sudah. Yang ngerti, yang tahu pokoknya. Korlap berapa orang? Itu. 3 orang.
Yang wajib jadi korlap itu enggak punya hak, sebetulnya menjawab itu enggak punya hak, Mas. Korlap hanya menampung orang, pertanyaan orang atau protes orang. Yang berhak menjawab itu sebetulnya juri. Dari perwakilan juri, pendampingi korlap itu yang. Jadi korlap memberi pembuka aja. Ya yang menguatkan tetap juri. Itu sebetulnya. Cuman pemain, walah korlapnya ini. Padahal korlap enggak punya hak juga. Nah, gitu. Oh ya ya. Oh ya. Main burung baru mungkin. Apa? Artinya di sini kita lihat aja, itu biasanya kayak kelas kacer aja. Mereka pemain lama, rata-rata kacer Kalimantan ini pemain lama semua. Iya. Begitu dipimpin oleh yang muda, sudah berpikir dia, "Wah, kamu belum apa-apa. Kamu ini belum makan asam garam, kami ini sudah kemana-mana." Itu yang jadi satu patokan kita di Kalimantan ini. Iya. Nah, artinya kalau tidak ada yang lebih tua, muda semua habis dihajar itu. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi dia main mingguan diri muda semua loh, Mas. Ya, dia tidak menyadari hal itu yang sekarang sudah modernisasi dia mau untuk ganteng di diri seluruh kicauan itu sudah modernisasi. Nah, tapi makanya juri-juri yang istilahnya sudah kenyang dimata-matakan oleh pemain nanti membantu, Mas. Membantu korlap. intinya yang kuat yang maju nih. Iya. Nah, artinya untuk backup seorang korlap nanti yang ada di lapangan. Iya. Gitu. Jadi artinya mungkin betul tadi yang Mas tadi harus ada yang tua, ada yang muda. Masalahnya gini. Untuk membackup. Kenapa saya nggak selalu pengen menonjol jadi korlap? Karena saya nggak bisa, Mas, kalau korlap mantau satu persatu, ngatur rotasi juri, penyebaran juri itu ya fungsinya korlap yang utama, Mas, pemerataan juri itu yang utama sebetulnya. Kedua yaitu tadi cari patokan, istilahnya bikin pagar untuk burung-burung nominasi. Otomatis korlap kan nggak mungkin burung kukluk-kukluk kok ditunggui, ya kan? Pasti burung yang punya tonjolan, gimana tonjolannya, di samping itu kelanjutan dari tonjolannya apa, itu yang dicatat korlap. Jadi itu untuk perbandingan pada saat juri itu koordinasi. Jadi korlap tidak menentukan juara, Tapi dia bertanggung jadi jawab. kalau saya jadi juri, insya Allah satu persatu burung saya hafal, insya Allah. Itu permintaan kemarin seperti itu, Mas. Jadi saya minta itu aja. Kalau masalah untuk koordinasi, ya saya minta tolong koordinasikan. Jadi saya enggak pengen rasanya terlalu asin, terlalu manis. Pokoknya di Arema ini saya pengennya keluar dirasakan, dicipi, gurih juga enak. Sudah itu aja. Kalau ngomong terlalu jauh, saya ngomong terlalu jauh, kok laut kok dikasih garam. Istilahnya kan gitu. Bebek kok diajari berenang kan, gitu. Jadi sudah saya anggap ini sudah Clear ya. ya pilihan-pilihan ini sudah pilihan terbaik menurut kami. Jadi tinggal sampai koordinasikan, tentukan untuk program, terus komunikasinya seperti apa. Pokoknya jangan sampai nanti di lapangan ada kejanggalan-kejanggalan. Itu yang istilahnya dari kami kita tekankan betul. Jangan sampai ada kejanggalan. Nah, yang kita pakai itu seperti apa tentang pelanggaran burung? Burung petik sekali, 2 kali, 3 kali, langsung kasih bendera atau hitungan second atau seperti apa itu? Enggak, jadi gini, kalau saya sudah membahasakan tadi, ya terbaiknya gimana? Loh, lah ya dibahas. Iya, Kan mau ngaget, iya betul, dibahas. betul. Jadi saya minta tolong biar keluar. Jadi dilempar ke pelur aja, lempar ke pelur jadi bilang berani jawab ya, berani jawab. Lempar di Semangat aja di sini, kayak gitu maksudnya, kayak gitu ya Mas. Maunya Jadi nggak sedetail itu memikirnya, jadi pusing sendiri. Kita bawa santai saja. Ini event besar. Pelanggaran yang paling kita khawatirkan aja adalah lantai dengan ring bunyi. Selebihnya ya kalau ada yang salto pasti ketahuan. Kalau hanya ngering 1-2 kali, no problem sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, ya udah kasih aja nggak masalah. Bendera kuning
masih bisa konser. Jelaskan udah. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel Arema kan banyak ya, jadi kan tak tempatkan di situ semua. Udah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jauh hari kan kita bahas sebulan sebelumnya.